Otak, misteri di balik tengkorak kita. Halo teman-teman, selamat datang di video kita tentang otak manusia yang luar biasa. Kalian pernah nggak sih tiba-tiba kepikiran sebenarnya otak gue ini mikirin apa ya? Nah, daripada penasaran, mending kita bahas bareng-bareng di video ini. Bayangkan otak kita ini seperti komputer canggih yang bisa mengatur semua hal di tubuh kita. Mulai dari yang simple kayak mengedipkan mata sampai yang rumit kayak mengingat masa kecil. Yuk, kita mulai. Peta otak dari depan ke belakang. Pertama, kita bahas dulu bagian-bagian otak. Otak kita ini terbagi menjadi beberapa bagian, seperti puzzle. Di depan ada lobus frontal, seperti komandan yang mengatur rencana dan sifat kita. Di belakangnya ada lobus parietal, yang bertugas menerima informasi dari indera kita, seperti sentuhan atau rasa sakit. Lalu di samping ada lobus temporal yang penting untuk mengingat dan berbahasa. Nah, kalau yang di bagian belakang itu lobus occipital yang memproses apa yang kita lihat. Seru kan? Seperti belajar geografi tapi tentang otak. Obrolan sel otak, neuron ngobrol pakai apa? Bayangkan otak kita berisi miliaran sel saraf yang disebut neuron, seperti semut di sarang yang ramai dan saling terhubung. Nah, neuron-neuron ini berbicara menggunakan bahasa khusus, yaitu sinyal elektrokimia. Mereka bertukar informasi di tempat pertemuan yang disebut sinapsis. Di sinapsis inilah, neuron-neuron itu melepaskan kurir-kurir kecil yang disebut neurotransmitter, seperti dopamin yang bikin kita semangat atau serotonin yang bikin kita senang. Kecepatan komunikasi antar neuron ini luar biasa cepat loh, bisa mencapai 400 km per jam. Keren banget kan? Otak fleksibel, belajar hal baru dan adaptasi. Kabar baiknya otak kita ini fleksibel banget seperti karet gelang. Dia bisa berubah dan beradaptasi sepanjang hidup kita. Kemampuan ini disebut neuroplastisitas. Jadi, setiap kita belajar hal baru, otak kita membentuk koneksi baru antar neuron. Semakin sering kita belajar, otak kita akan semakin terasah dan terlatih. Hebat kan? Jadi, jangan pernah meremehkan kemampuan otak kita untuk terus belajar dan beradaptasi. Nah, sekarang kita bahas duet maut, otak, dan tubuh. Keduanya terhubung erat lewat sistem saraf pusat dan periferal. Bayangkan otak seperti bos yang memberi perintah, sementara tubuh seperti karyawan yang menjalankan perintah. Sistem saraf pusat, yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, bertugas mengatur fungsi penting tubuh, seperti detak jantung, pernapasan, dan tekanan darah. Jadi, ketika kita ingin bergerak, otak mengirim sinyal lewat sistem saraf ke otot. Dan voila, kita bisa jalan, lari, makan, bahkan mengetik komentar di video ini. Otak kita ini bukan hanya penerima informasi, tapi juga jago dalam mengolah data. Setiap detik, panca indera kita mengirim jutaan informasi ke otak. Misalnya, ketika kita melihat kucing lucu di jalan, mata kita mengirim sinyal visual ke otak. Otak memproses informasi tersebut, mengingat pengalaman kita sebelumnya dengan kucing, dan akhirnya membuat kita sadar kalau itu kucing, dan kita bisa mengelus-elusnya. Kemampuan otak dalam mengolah informasi ini yang membuat kita bisa belajar, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Meskipun ukurannya kecil, hanya 2% dari berat tubuh kita, tapi jangan salah, otak kita ini butuh banyak energi. Bayangkan, otak butuh sekitar 20% dari total energi tubuh kita untuk berfungsi dengan baik. Seperti mobil balap yang butuh bahan bakar berkualitas tinggi. Kenapa bisa banyak sekali? Ya, karena otak kita tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur sekalipun. Jadi, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan otak dengan makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan olahraga teratur. Ingat, otak yang sehat adalah kunci untuk hidup yang berkualitas. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga setelah melihat video ini, kalian jadi lebih menghargai betapa luar biasanya otak kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Siapa tahu kita bisa bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.